Halo teman-teman semuanya, selamat pagi dan selamat bertemu kembali di channel konten Religious Tourism 2024. Hari ini ada aku Atifah Wandari dari kelas Religious Tourism kelas A. Tidak sendiri, ada rekan aku, ada Kuliatul Maula dari Religious Tourism kelas A, dan hari ini kita bersama dengan narasumber luar biasa kita, yaitu Bapak Maulana. Mungkin Bapak Maulana bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu, Pak. Terima kasih. Selamat pagi. Hari ini saya mengenalkan diri dulu. Saya Maulana Muhammad Abrar. Kebetulan di sini menjadi salah satu marbot juga, dan di Kampung Kauman menjadi ketua Kampung Wisata Kauman. Baik, luar biasa sekali ya travel tourism. Bahwasanya hari ini senang sekali kita bertemu dengan Pak Maulana selaku Ketua Kampung Wisata Kauman. Mungkin bagi teman-teman juga sudah tidak asing dengan Kampung Wisata Kauman dan Masjid Gedenya juga. Dan pada pagi hari yang cerah ini kami dari tim Religious Tourism kelas A akan menganalisis nih Pak, dan juga akan mencari informasi lebih lanjut mengenai bagaimana sih Masjid Gede Kauman ini sebagai salah satu masjid dengan sentral yang terbesar di Yogyakarta, seperti itu. Nah, mungkin dapat langsung dimulai saja ya teman-teman semuanya dari sejarahnya terlebih dahulu Pak. Mungkin dari teman-teman travel tourism ini banyak yang belum mengerti sejarahnya Masjid Gede, dan mungkin bagaimana sih Masjid Gede ini bisa menjadi salah satu masjid yang paling banyak dikunjungi oleh wisatawan di Yogyakarta. Siap. Untuk sejarah Masjid ini, Mbak, ini tidak lepas dari keterkaitannya dengan Keraton Yogyakarta. Ya, yang dimana masjid ini yang konon katanya itu menjadi bangunan kedua setelah keraton selesai berdiri, atau setelah keraton selesai dibangun. Bangunan yang kedua dibangun sama raja waktu itu, atau si Sultan Hamengkubuwono pertama, itu adalah masjid. Karena keraton Jogja itu kerajaan yang meneruskan pola dari nenek moyang ya, yaitu dari Mataram Islam ya, dan dimana kerajaan itu berbasis pada agama Islam. Jadi waktu itu Sultan Hamengkubuwono kedua itu membangun bangunan kedua adalah Masjid Gede ini dulu, yang waktu itu diarsitekti sama Kiai atau Raden Mas Wiryokusumo, didampingi dengan Kiai Penghulu yang pertama, Kiai Fakih Ibrahim waktu itu. Dan mulai untuk pembangunannya itu kurang lebih di tahun 1773. Itu Mbak. Oke, berarti untuk sejarahnya sendiri berkaitan erat ya Pak dengan Kesultanan Yogyakarta di tahun 1773. Oke, baik. Mungkin dari Ola. apa sih yang membuat motivasi Sultan Hamengkubuwono tuh untuk membangun Masjid Gede Kauman? Itu tadi Mbak yang tak sampaikan, karena Keraton Jogja itu berpegang pada agama Islam, Mbak, yang menjadi identitasnya, yang dari nenek moyangnya di era waktu pertama itu Panembahan Senopati, yang mereka mendirikan kerajaan Mataram, yang boleh kalau kita kenal dengan sebutan Mataram baru, itu kan juga disebut dengan Mataram Islam, yang sudah berpedoman pada ajaran agama Islam. Nah, sedangkan Keraton Jogja itu sendiri kan adalah generasi penerusnya dari Mataram Islam. Jadi kalau di sejarah keterikatannya gini, Mataram Islam itu akhirnya terpecah menjadi beberapa bagian, yang dimana itu masing-masing mempunyai peran sendiri-sendiri. Salah satunya ya tadi ada Jogja, dan ada satu lagi Surakarta. Benar. Nah, ini kan saudara kan, Mbak. Dan di mana dua ini kan semua masih berpegang pada peninggalan nenek moyang atau leluhur yang masih berpegang teguh pada agama Islam. Dan identitas yang sama itu muncul masjid. Ya, salah satunya yang paling enak Mbak kalau kita melihat ke sini, Mbaknya tahu basis dari Mataram Islam? Kurang tahu ya? Tahu ya, Pernah Pak. ke Kota Gede? Pernah. Nah, Masjid Kota Gede
itu adalah Masjid Mataram. Oh. Masjid Mataram Islam itu kota gede itu. Lebih kecil daripada masjid ini, Oh iya. tapi lebih tua. Ya kan? Nah, habis dari satu masjid itu sering berjalannya waktu bercerita dan akhirnya pun Mataram terpecah menjadi dua. Yang satu ada di Surakarta, Surakarta, yang satu ada di Jogja. Jogja. Jogja kota gede itu eranya udah berubah, Mbak. Oh ya. Sudah jauh itu dari itu ya. Nah, di kota gede lagi. Di Surakarta itu juga ada masjid agungnya juga. Di Jogja juga sama. Ada masjidnya di sini juga. Itu yang jadi motivasi. Berarti memang kaitannya dengan agama Islam ini sangat kental ya Pak, sehingga memotivasi adanya masjid dari Mataram Islam juga yang dari Surakarta dan juga di Jogja seperti itu. Nah, untuk mungkin karena sekarang ini kan kaitannya dengan wisata ya Pak. Banyak sekali seperti tadi kita menjumpai wisatawan juga yang datang ke Masjid Gede itu dari wisatawan hingga ramai seperti ini tuh awalnya dari kapan ya Pak kalau boleh tahu? Kalau dari awal itu udah dari dulu Mbak. Kita tidak bisa mengidentifikasinya. Karena di masa saya kecil kan di sini itu udah ramai juga. Udah ramai sekali Mbak di sini. Lagi-lagi ya, kalau untuk di sini kan ada, mungkin sama dengan yang di Solo ya. Itu kan ada tradisi yang namanya sekaten. Iya, iya. Waktu Maulid Nabi itu ya. Nah, itu kan menjadi salah satu magnet yang luar biasa untuk boleh dibilang masyarakat ataupun warga di sekitaran Yogyakarta dan sekitarnya, mereka untuk berbondong-bondong datang ke sini. Jadi kan secara tidak langsung mereka juga menjadi wisata yang notabene ya boleh dibilang mereka itu tidak untuk beribadah, masuk ke dalam masjid beribadah, tapi berkunjung untuk di acara. Tapi menggunakan masjid ini menjadi tempat mampir ya, salah satu itu tadi dengan mengkhususkan untuk mumpung di masjid mampir untuk beribadah. Nah, itu kan sudah dari dulu Mbak, banyak yang datang ke sini. Dan kalau dulu dari catatan yang saya pernah lihat sendiri, setiap malam Maulid itu yang di akhirnya itu kan di Serambi ini penuh orang buat istirahat. Jadi mereka menginap. Sampai menginap Pak di sini. Kan paginya grebek. Iya, daripada mereka pulang, mereka menginap di sini, Pak. Itu banyak banget. Sampai ke gang-gang itu masuk itu. Nah, jadi ya kalau dibilang dari kapannya sudah dari dulu. Sudah dari dulu ya Pak. Jadi memang dari dulu ini dikelolanya Masjid Gede ini sudah banyak dari wisatawan yang mungkin berkunjungnya motivasinya juga berbeda-beda ya Pak. Ada yang beribadah, ada yang berkunjung untuk wisata juga. Dan mumpung dekat kita berada di masjid, ya sekalian untuk beribadah. Oh iya. Berarti kalau untuk pengelolaannya sendiri Pak, untuk mungkin ada syarat tertentu dari wisatawan yang ketika beristirahat itu harus suci atau bagaimana, itu ada tidak Pak kalau di Masjid Gede Kauman? Ini ada Mbak. Ini kalau nanti di bawah itu ada kayak itu Mbak namanya yang kayak itu stand banner apa namanya? Yang banner-banner itu loh Mbak. Kayak gitu. Itu kan memang yang ditulis sama disiapkan sama pihak takmir, yang dimana itu ada aturan-aturan untuk jamaah ataupun wisatawan yang berkunjung ke Masjid Gede. Oh, berarti memang sudah tertulis juga ya Pak untuk aturan-aturannya. Itu yang ini sifatnya untuk umum Mbak. Oh iya. Nah, kalau yang khusus kan salah satunya ini. Iya. Dilarang salat berjamaah sendiri selagi sebelum yang sholat jamaah utama selesai. Nah, ini yang lebih dibilang khusus ya. Khususnya untuk bersifat ke ibadah. Tapi kalau yang itu memang untuk menjaga sopan santun yang ada di sini. Karena kita berada di lingkungan masjid. Betul. Wah, menarik sekali ya Pak untuk tata tulis yang sudah tertulis. Berarti setidaknya wisatawan ketika ingin mengunjungi Masjid Gede ini sudah bisa mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan seperti itu Pak. Dan saya juga sering sih Pak melewati area Masjid Gede ini kebetulan, dan memang wisatawan ini cukup peka ya Pak terhadap aturan-aturan, sehingga
banyak wisatawan yang sudah mengerti dan sudah mengikuti aturan-aturan seperti itu. Iya, Nah, kalau untuk berbicara mengenai wisatawan itu tidak jauh dari destinasi ya Pak, karena bahwasanya kita tahu kampung wisata Kauman dan Masjid Gede ini kan tidak bisa dipisahkan sebagai nggih. salah satu destinasi religious Heeh, tourism Pak, seperti benar itu. benar. Nah, kalau dari segi pariwisata kami Pak, kami menganalisis ada 4A, ada mulai aktivitas, ada ancillary, atraksi, dan juga ada amenities untuk wisatawan datang ke destinasi seperti itu, Pak. Nah, mungkin Pak bisa diceritakan juga Pak dari atraksi yang biasanya wisatawan datang ke sini itu ada apa saja sih Pak atraksi di Masjid Oke, Gede, khususnya di Masjid Gede? siap ya. Untuk yang Masjid Iya, Gede ya. iya untuk di Masjid Oke, Gede. ini yang menjadi hal yang sering saya garis bawahi, Mbak. Yang dimana saya sebagai ketua kampung wisata Kauman, Mbak, itu sering mendapat sebuah apa ya kalau dibilang itu sedikit trouble buat kami selaku kampung wisata Kauman yang di setiap ada event dari kedinasan itu kan biasanya masing-masing kampung diminta untuk memberikan sebuah Iya, atraksi budaya atau apa ya kayak betul. gitu. Nah, itu jujur Mbak Kak Baca sendiri itu menjadi hal yang menjadi momok yang sangat mengerikan. Mengapa Pak? Alasan mengerikannya Pak? karena karena gini Mbak, untuk kampung Kauman itu kita tidak mempunyai saat ini ya, Iya. kita tidak mempunyai atraksi yang bisa kita angkat. Maksudnya kita angkat itu kita bisa suguhkan dengan konteks kondisi lapangannya. Iya. Nah, kita ada atraksi yang boleh dibilang khusus itu kan karena di sini baru ada beberapa ibu-ibu itu yang menghidupkan kembali, yang akhirnya beliau-beliau yang kalau pas ada acara kedinasan kayak gitu, beliau-beliau yang kita minta tolong untuk menjadi atraksi budayanya. Oh. Nah, kalau untuk yang ini yang kampung ya. Iya. Nah, tapi kalau untuk yang Masjid Gede ini, atraksi itu ada, yang salah satunya sudah saya sebutkan tadi, grebek tadi. Ya, itu adalah atraksi budaya yang terikat kuat sekali dengan masjid ini. Yang dimana dalam 1 tahun itu diadakan 3 kali di setiap apa namanya bulan Syawal, terus besar, satu lagi Maulud. Nah, itu atraksi budaya yang ada di kampung Kauman, Kauman. tapi bukan miliknya Kampung Kauman. Kauman. Iya. Iya. Jadi kita punya atraksi, tapi tidak bisa di request. Iya kan? Iya, Kita iya punya betul. atraksi, tapi bisa request. Iya, Kalau mau mengikuti atraksi tersebut, ya silahkan aja pada acara itu datang langsung ke iya, lokasi. Nah, kan iya. kayak gitu. Nah, kita apa namanya sebagai kampung wisata, ya kita hanya mampu untuk mengemas itu menjadi salah satu wisata yang bisa kita saksikan kepada wisatawan. Nah, kalau keterikatan yang dengan bed itu tadi, Mbak, atraksi yang ada di sini semua kaitan erat dengan tradisi dan budaya keraton itu sendiri. Berarti mengikuti ya Pak, Iya, grebek waktu itu saya juga sempat sih Pak mengikuti grebek iya, dan itu kan acaranya di keraton seperti itu. iya, Berarti memang dari tradisi dan kebudayaan keraton ini menjadi salah satu atraksi juga yang iya, ditawarkan oleh benar, Kampung Kauman dan betul Masjid sekali. Gede seperti itu. Karena kalau seperti yang grebek itu kan nanti yang menariknya waktu mereka akan merayah gunungannya, Iya, iya ya betul. kan? Dan Di kalau yang tempatnya di sini ya Pak? di Iya. depan itu Mbak, Iya, iya. depan jam itu. Nah, kalau di luarnya yang menjadi sebuah atraksi lagi, itu berbarisnya prajurit atau berkuda keraton membuat barisan untuk prosesi acara. Nah, itu sebuah atraksi juga Iya, dan menjadi hal yang menarik karena mereka menggunakan pakaian yang beraneka ragam bagusnya dan uniknya. iya, iya. Nah, kalau udah masuk ke sini nanti akan menjadi atraksi tersendiri waktu pembagian ataupun perayaan Gunungan Gunungan. Gede. Oh. Nah, setelah ada hal yang lain lagi, tapi nanti akan bersifat tertutup. Orang lain tidak bisa, orang umum tidak bisa untuk mengikuti. Salah satunya itu juga ada yang disebut waktu sekaten, tahu Mbak yang namanya udik-udik? Tahu. Pernah dengar? Pernah dengar Pak. Belum pernah ya? Pernah dengar. Pernah. Nah, udik-udik itu Sri Sultan yang menjabat itu nanti akan menyebar uang receh bercampur dengan beras kuning dan sedikit ada beberapa kembang. Itu akan disebar, itu menjadi kayak berkah buat masyarakat, dibagikan secara disebarkan di
dua pagongan itu Hmm. yang secara umumnya Mbak, itu di luar mereka masyarakat bisa ikut merayah. Merayah. Tapi kalau di dalam masjid ini, di dalam itu tertutup, khusus abdi dalam. Oh, Nah, ada dua sesi yang berbeda. ya, untuk abdi dalam dan Iya. untuk masyarakat seperti Iya, itu ya, Pak. betul sekali. Oke, menarik sekali, Pak. Kalau untuk bangunan, Pak, mungkin Oke. bangunan dari Masjid Gede ini sebetulnya ikonnya itu ada titik-titik ikonnya tidak, Pak? Mungkin dari serambinya atau mungkin dari kolamnya itu adakah filosofinya, Pak, dari Masjid Gede? Semuanya Mbak berfilosofi. Mungkin Pak bisa disampaikan juga kepada Boleh. travel tourism mengenai filosofi-filosofi. Filosofi ya. Iya, Semuanya berfilosofi Mbak yang di Masjid Gede ini. Jadi tidak bisa kita mengatakan satu ikon, iya, tapi hampir semuanya. Ya, dari sejarah juga sama. Nah, yang menjadi lebih menarik gini Mbak. Ini di sini tampak nggak dari sini? Ada Iya. beberapa prasasti ini. Iya. Oh iya. Yang 1, 2, 3, 4. Iya. Nah, ini kalau mengenai sejarah dan kalau ada teman-teman yang bisa membaca tulisan Arab, Arab. dan aksara Jawa, Iya. itu ada dua seri. Yang pertama aksara Arab dan aksara Jawa. Nah, kalau mereka bisa membaca, mungkin kami menjelaskannya tidak terlalu repot. Karena ini sudah menceritakan semuanya. Semuanya. Oh. Dari berdirinya, habis itu apa namanya, gempa, habis itu pemugaran, terus pembangunan Serambi. Ini semua Sudah diceritakan di. Iya. Oh iya. Jadi dari tengah ini Mbak, 1, 2, 3, 4. Nah, yang arah ke sana itu juga sama intinya. Jadi mengarahnya keluar semua. Cuma yang di sana, seumpama ya ini di sini pakai bahasa Arab ya, sebelah utara, yang sebelah selatan nanti bahasa Jawa. Oh, iya. Cuma bolak-balik aja. Iya, iya. Tapi intinya sama. Dari berdirinya, terus terjadi apa namanya, bencana gempa bumi itu, terus pendirian Serambi sama renovasi. Itu memang sudah disampaikan juga melalui beberapa prasasti ya Pak di sini Pak. Betul. Nah, untuk mengenai salah satu ya Mbak, salah satu. Ini yang nampak atau yang enggak? Yang nampak Pak. Nampak ke kamera atau enggak? Iya, yang enggak nampak juga boleh Pak. Nah kan saya bilang semuanya. Iya. Kan. Yang nampak ke kamera ya Mbak, ini ada pintu. Oh iya. Kalau ini nggak bisa dilihat aja, tak paling enak itu Mbak, ada itu buah nanas. Oh. Kayak sarang tawon tuh Mbak, kan nanas itu. Itu mengartikan nas. Tahu nas? Dari bahasa Arab. Habluminanas. Ya. Nastar ini? Saya kurang tahu. Hubungan manusia dengan Tuhan. Iya. Disimbolkan pada buah nanas ini. Oh iya. Terus kalau di pintu ini ada beberapa. Yang pertama adalah wajian Mbak. Wajian ini yang bentuk ini. Iya, iya. Wajian. Ya, wajian itu kalau dibentuk apa namanya makanan wajib. Itu kan bentuknya seperti presisi. Iya. Itu seperti ini. Ini diartikan sebagai neraca. Timbangan. Ada juga salah satu versi yang mengatakan menggunakan bahasa Arab ya, Kak ya. Cuma memperkuat. Tapi saya nggak apa itu tidak berani ngangkat itu. Ini sebenarnya adalah bentuk timbangan atau neraca yang dimana kita sebagai manusia harus adil sesuai dengan fungsi dari Serambi ini. Ini salah satunya ini. Terus di dalam motif ini kalau peraban itu secara lumrahnya mungkin banyak tahu ya, peraban yang ini tak ini emas ini. Iya. Secara umumnya seperti itu peraban ya nyebutnya. Termasuk yang di belakang itu juga peraban. Nah, cuma motifnya aja yang berbeda. Kalau itu nanti itu telacapan. Berbeda lagi. Ini ada peraban, terus di sini ada berfilosofi peraban itu secara umumnya apa ya, Mas Prabu itu paham sih sebenarnya. Tapi kalau dari bentuk ini ada beberapa motif yang muncul. Yang pertama adalah teratai. Kalau di Ngeh ya, ada teratai. Yang kedua ada buah salak. Iya. Kenapa salak? Mengapa Pak? Iya.
Salak itu kalau diartikan di anu adalah salako yang berarti ilmu. Hmm. Nah, itu yang muncul di situ. Terus kalau untuk melihat ke sini, ini juga ini salah satu bentuk peradaban juga Mbak sebenarnya ini. Oh, Yang iya. itu segitiga, yang atas nih Mbak. Iya, Ada iya, segitiga. iya. Nah, itu bentuk peradaban. Terus ini atasnya, ini yang bentuk kayak kol buntet ini atau keong itu ini disebut dengan lunglungan. Lunglungan, Pak. Ya, lunglungan itu dari tanaman yang merambat itu loh Mbak. Hmm. Sulur, tahu nggak pohon sulur? Pohon sulur. Pohon sulur itu pohon merambat bisa Oh, panjang iya, iya, iya. dan apa si batangnya itu kalau buat ngikat kuat Hmm. namanya Sulur. Nah, sulur kan berkata sedulur. Hmm. Lunglungan tolong menolong, tulung menolong, apa? Tolong menolong ya, ya tolong menolong lah Iya, itu iya. gitu. Nah, itu ada sulur. Terus kalau untuk yang mengenai motif di atas juga sama, tapi yang pertama ada paling atas itu Banyu Tumetes, ada Telacapan, terus yang motif kembang itu saya lupa namanya itu. Hmm. Nah, itu dari sini ada banyak sekali Mbak filosofi yang dimuncul. Iya, dari Belum, satu pintu ya Pak. iya, Ya, satu pintu filosofinya belum sudah. lagi di belakang Mbak ini tiang. Iya. Tiangnya juga ada Pak filosofinya, Pak. Ini Iya. ini menurut Mbak apa? Eh, kalau yang ini bunga ya Pak? Iya, Bunga. ini yang Mbak Telacapan Yang tadi. iya. Nah, itu nanti bisa mempunyai beberapa cerita, masih beberapa gini Mbak. Ini yang motif yang ada di atas ini adalah kaligrafi Mbak. Saya nggak tahu itu kaligrafi. Percaya Pak? Percaya. Percaya. Nah, terus yang di bawah itu umpak di warna hitam, Iya. batu, itu juga kaligrafi. Oh. Kalau yang di bawah bertuliskan Muhammad secara bolak-baliknya. Nah, terus kalau yang atas itu berikan Muhammad Rasulullah. Oh. Yang ini sebutannya disebut dengan Putri Mihrong, motif Putri Mihrong. Nah, ada beberapa versi yang muncul, salah satunya yang saya ketahui ya Mbak ya, di tiang ini kan menjadi salah satu bentuk contoh apa namanya percampuran budaya, tapi ini ke religinya, perubahan ke religi. Yang pertama itu dari Buddha, disimbolkan untuk yang teratai di bawah itu. Iya kan? Nah, itu yang paling nampak. Nah, terus jatuhnya Kak Telacapan di sini seperti itu, tapi di sana itu bentuknya peraban, Mbak. Peraban. Nah, peraban itu menyimbolkan Hindu. Hindu itu terkenal dengan apa? Hindu. Trimurti ya. 3 dewa Hindu yang Oh iya, iya. Nah, itu dibentukkan dengan tuh 3 ya. Oh. Ya kan? Iya, iya. Brahma, apa? Wisnu sama Siwa. Siwa. Nah, perubahan akulturasi itu. Nanti baru semakin ke atas menuju ke Islam. Betulnya kaligrafi itu. Nah, ini Kak sebuah akulturasi budaya sebenarnya. Berkesinambungan juga ya Pak dari agama dari Hindu ya. Seperti itu di pagelaran juga sama Mbak. Oh. Juga terbentuk di itu tiangnya. Yang pertama di bawah masih ini apa namanya? Teratai, nanti yang di atas kemudian di pagelaran itu kayak satu hal yang diikat, jadi dia pengikat kayak keimanan gitu. Tapi di sini nggak ada. Di sini nggak ada. Itu beberapa motif yang muncul, termasuk yang di atas itu, untuk di atas soko itu disebut Mayangkoro. Saya masih belum begitu mengetahui secara detailnya Mbak, tapi kalau orang teman-teman dari situs Purbakala mereka menyebutnya dengan Mayangkoro. Ya. Nah, ini dalam satu tiang aja ada kayak gini Mbak ceritanya. Oh iya, iya. Kalau untuk dari filosofi tiap ini Pak, tiap arsitekturnya itu apakah juga disampaikan kepada wisatawan Pak dari mungkin guide dari kampung wisata atau mungkin menjadi salah satu materi yang akan kita sampaikan. Karena kan banyak mereka datang ke sini ya pasti dengan niat pertama dan ibadah. Iya, ibadah. Dan mereka tidak banyak yang mengetahui tentang filosofi yang muncul di Masjid Gede ini. Iya.
Berarti untuk banyaknya arsitektur yang memang luar biasa sekali ya ini Ya. Pak, ini ceritanya, filosofinya kalau diceritakan satu-satu mungkin sehari tidak cukup Pak. Bener, itu udah sering Iya, tak sampaikan ke wisatawan kayak gitu. iya, Kalau saya bawa rombongan itu bawa waktu guiding itu tak iya, sampaikan. Kalau kita membahas masjid sepenuhnya satu hari kita nggak cukup untuk iya. kayak gini ya, tak bilang Iya, gitu. iya, karena juga tiap bangunannya itu pasti memiliki Iya, filosofi yang berbeda ya Pak, bener, satu bangunan. betul sekali. Oke, baik teman-teman, berarti atraksi dari Masjid Gede dan juga tadi dijelaskan mengenai Masjid Kauman dan ada kaitannya juga dengan Kesultanan Keraton Ngayogyakarta. Itu sudah sangat lengkap sekali bahwasanya tiap-tiap bangunan dan tiap-tiap sudut-sudut di Masjid Gede ini memiliki filosofi yang luar biasa sekali. Teman-teman kalau ingin datang langsung, ingin melihat bagaimana sih arsitekturnya, bagaimana bentuknya, bisa langsung datang ke Masjid Gede Kauman. Buka setiap hari ya Pak kalau untuk Masjid Gede. Kalau untuk guide-nya Pak mungkin bisa dijelaskan. Biar teman-teman nanti mencari informasi melalui guide-nya. Oke, kalau untuk masjidnya itu gini Mbak, untuk biasanya itu akan dibuka nanti setelah pukul 11. 11. Jadi Ibadah sholat zuhur iya, ya Pak. waktu mendekati ibadah sholat zuhur dan itu akan terbuka sampai isya. Ya, nanti selepas isya pintu akan ditutup lagi, terutama yang utama mungkin yang Serambi juga akan dikosongkan nanti sampai subuh, habis subuh akan ditutup lagi sampai masuk menjelang sholat zuhur. Ya. Itu karena kebijakan terbaru dari Takmir. Iya, Seperti iya. itu. Demi kenyamanan dan keamanan sebenarnya yang muncul itu. Tapi kalau untuk guiding atau pemandu ya, Iya. kalau pemandu biasanya, aduh kita masih belum ada tempat untuk kita nongkrong sebenarnya. Iya. Jadi kalau pemandu biasanya bisa menghubungi ke Kampung Wisata Kauman. Kauman. Mungkin bisa DM atau di Instagramnya itu bisa. Kalau untuk kontak personnya kan tertentu sih yang punya, karena kebanyakan yang bisa kita kasih hanya kepada biro ataupun travel yang mereka baru resmi. Tapi kalau mungkin secara pribadi atau yang sifat mungkin kayak privasi gitu, bisa melalui DM di IG aja Instagram. dulu. Sementara pakai itu dulu. Oke, berarti teman-teman apabila ingin datang mengunjungi Masjid Gede Kauman dengan guide-nya langsung, lokalnya langsung, ingin mengetahui informasi mengenai Masjid Gede Kauman, bisa langsung DM ke Instagram Masjid Gede Kauman. Gampang kok, mudah, dicari saja di Instagram sudah ada. Kampung Wisata Kauman. Oke. Baik Pak, karena tadi kita sudah membahas atraksi-atraksi yang sangat informatif dan juga ternyata banyak sekali filosofinya. Kemudian kalau untuk fasilitas sendiri Pak yang ditawarkan kepada wisatawan itu dari Masjid Gede Kaumannya sendiri ada apa saja Pak? Kalau untuk dari Masjid Gede ya Mbak, ini di luar dari kampung wisata ya. Iya. Ya mungkin fasilitas itu yang masih sama Mbak seperti masjid-masjid yang lain ya. Kayak mungkin tempat yang lebih nyaman, bersih dan lain sebagainya. Dan kalau untuk fasilitas itu akan muncul lagi dari masjid kalau mungkin ya di waktu-waktu tertentu, dalam artian kayak gini, mungkin sewaktu puasa Ramadan. Nah, itu fasilitas akan lebih banyak lagi karena Masjid Gede ini akan menyediakan buka puasa. Tuh. Terus itu juga kayak di kajian-kajian. Nah, itu mungkin ada beberapa menu-menu yang akan disajikan untuk jamaah Masjid Gede ini. Berarti kalau untuk fasilitasnya sendiri sebetulnya sama ya Pak dengan masjid pada umumnya. Yang membedakan kalau ada hari-hari besar seperti Ramadan atau mungkin ada kajian seperti itu baru ditambah seperti itu. Oke. Kalau untuk jalur masuk wisatawan Pak atau aksesibilitas itu kebetulan tadi saya naik Gojek Pak. Nah, saya diturunkan itu di Kampung Kauman yang belakang Pak. Iya, yang gang masuk kecil. Jadi untuk transportasi motor itu tidak boleh masuk karena kan harus dituntun ya Pak kalau di sini. Ya, nah sebetulnya kalau untuk jalur masuk itu ada berapa sih Pak titik-titik untuk menuju Masjid Gede ini Pak? Sebenarnya banyak Mbak, banyak.
Tadi mohon maaf turunnya di mana kalau boleh tahu? Oh, saya di kampung, Pak, di kampung wisatanya yang belakang dekat jalan besar itu. Jadi kalau masuk ke sini Ada itu gapura bertuliskan iya, taman gitu? ada. Oke. Iya, Siap, siap, siap. iya. Nah, kalau untuk akses menuju ke Masjid Gede, nah itu kan sebenarnya sangat mudah ya. Karena memang jalur utama atau jalan besar itu melalui depan masjid. Nah, sedangkan kalau Mbak tadi melalui yang Kampung Kauman, Iya. ya itu memang ada sebuah tradisi yang unik di Kampung Kauman itu, di mana setiap pengendara sepeda motor ataupun sepeda kalau masuk kampung sini harus Matikan. harus Iya, dimatikan. iya. Itu adalah salah satu tradisi Tradisi. budaya yang ada di sini yang masih kita jaga. Dan itu Hmm. memang sering saya sampaikan kepada wisatawan menjadi salah satu daya tarik yang agak spesial di kampung kami. Iya, iya. Ya, jadi kalau untuk yang akses ke sini, Mbak, sebenarnya mudah. Mungkin dari mana titik nol Iya. antar pos itu tinggal aja ke selatan menuju arah keraton. Nah, nanti sebelum keraton tinggal belok ke kanan aja. Oh. Itu udah masuk ke masjid gedenya. Iya. Kalaupun dari Taman Sari juga sama, tinggal jalan aja ke utara. Nanti habis itu kalau sudah sampai mana ini perempatan Kauman ini, nah, Mbaknya ambil kanan, nanti masuk gang aja dah masuk ke Masjid Gede. Karena gang yang ada di dalam kampung juga semua menjurusnya kepada Masjid Gede. Oh, iya. Berarti kalau aksesnya cukup mudah ya Pak Cukup mudah sebetulnya Pak sebenarnya. untuk dari kota, dari Iya. titik nol dari Taman Sari pun kita Iya. cukup mudah sekali ya Pak Salah untuk satunya gini, yang mungkin Trans Jogja itu. Iya, iya. Nah, kalau sini yang ada kan cuma di depan Taman Pintar, Iya. sama kalau yang di sini di baratnya PKU Muhammadiyah. Iya. Nah, itu kan tinggal turun jalan aja ke ini. Kalau dari Taman ke barat, dari sana juga ke timur, nanti ada masuk aja Kampung Kaman, jalan masuk. Sama yang sini kan langsung masuk ke Masjid Gede, pas Iya, dengan gede ini. iya. Berarti memang mudah sekali ya Pak, Iya. dan juga dari segi struktur jalannya pun mau mobil, mau bus Iya. itu sangat itu ya Pak, mudah Iya, sekali juga nah, ditempuh. sudah bisa dijangkau. Iya, sudah bisa tinggal. Nah, untuk yang terakhir ini Pak, karena kita membahas 4A, jadi yang terakhir tadi sudah ada atraksi, ada akses, ada fasilitas juga dijelaskan. Yang terakhir ini karena Masjid Gede ini di area perkotaan ya Pak, dan Iya. juga salah satu destinasi yang dekat dengan destinasi-destinasi lainnya seperti keraton dan lain-lain. Iya. Untuk fasilitas yang di luar Masjid Gede Pak, mungkin ada ATM atau mungkin ada tempat makan angkringan, itu mungkin bisa dijelaskan kepada Oke. teman-teman travel. Ya, ini berhubung Masjid Gede ini berada di sentral kota ya, Iya, lebih tepatnya tepat sekali di tengah-tengah kota iya, Gede iya, ini. Mengenai akses-akses apa tadi itu, mungkin kayak rumah makan, iya, ATM, iya. atau mungkin juga toilet, itu boleh dikatakan kita dikelilingi. Di mana itu ada. Iya. Salah satu paling gampang nggak gitu, Mbak. Gini aja, di sepanjang titik nol ke arah barat itu udah ada beberapa bank yang ada di situ. Salah satunya ada bank apa itu? BPD ya Pak. BPD ada, BNI BCA juga juga ada. ada, Iya. Mandiri juga Iya. ada, BNI juga ada. Nah, kita mau gimana? Tinggal pilih Iya, aja kan. iya. Nah, untuk mengenai salah satu apa tadi makanan atau food ya yang ada di sekitaran Kaman, tinggal pilih lagi aja. Kaman menjadi titik untuk kita kumpulnya. Kalau untuk mencari menu yang akan kita pingin nih, silahkan milih. Dekat dengan kami, dengan Kaman itu ada Wijilan. Wijilan. Tahu? Kampung Wijilan. Tahu, kampung Iya. iya. Kan kalau udah deket tinggal udah deket, Iya, ya kan. Terus apalagi ya, mungkin yang paling anu itu. Terus untuk yang lain mungkin kayak angkringan sekitaran alun-alun itu kan sudah banyak sekali Iya. angkringan yang muncul. Itu juga bisa menjadi salah satu alternatif untuk kita menikmati menu yang ada di Kota Jogja. Apalagi ya kalau di sini boleh dibilang dengan apa yang agak khas-khas gitu. Iya. Nah, salah satunya tahu sangsang mercon. Tahu. Nah, yang terkenal kan di sini daerah Purwodiningrat itu.
Jadi Oh. PKU ke arah barat, nanti ada SM Tower itu depannya. Nah, itu kan yang bentuknya di situ namanya Ojang-Ojang Mercon. Kalau dulu apa ya, Yunardi kalau nggak salah, sekarang udah generasi berikutnya. Iya. Itu juga terkenal dan itu dekat dengan kita. Itu juga menjadi Oh. alternatif. Warung-warung yang lain banyak, kayak mau rumah makan Padang atau apapun itu banyak sekali, tinggal dipilih Iya. di sini. Nah, salah satu yang menarik di tempat kami juga, Mbak, kalau ini mengenai kampung wisatanya, Kauman itu dekat dengan PKU Muhammadiyah, ya kan? Iya. Rumah sakit PKU Muhammadiyah. Jadi dari segala apa ya kebutuhan yang muncul kita sudah dimudahkan. Iya, iya. Nah, salah satunya kalau ada teman-teman dari dinas pariwisata menyampaikan ke kita, ya ini hanya Kauman aja yang mempunyai apa ya semuanya. Iya, lengkap sekali ya Pak untuk dari Dari segi penginapan, penginapan, makanan, kesehatan juga. kesehatan itu Ini sudah ada lengkap semuanya. sekali. Iya. Kayak Oke. gitu. Berarti kalau untuk wisatawan yang jauh nih Pak, jauh Nggih, dari luar Jogja atau nggih, mungkin luar pulau yang datang ke sini tidak perlu khawatir ya Pak, karena betul. fasilitas di luar kampung wisata Kauman atau Masjid Gede Kauman ini juga sudah sangat lengkap Iya, sekali dan benar sekali. dekat-dekat sekali Benar jaraknya. sekali. Kalau untuk pengelolaan Pak, Hmm. karena tadi disinggung Dinas Pariwisata, untuk pengelolaan dari Masjid Gede ini dan kampung wisata Kauman juga tentunya itu apakah langsung dinaungi oleh Dinas Pariwisata atau mungkin Oke, ada sekretariat yang lain Pak yang ini mengelola? saya garis bawahi dan saya bedakan. Ya, Untuk Masjid Gede itu berada di bawah naungan keraton, langsung dari keraton ya langsung Pak? dari keraton. Dan pengurus takmir juga itu juga di bawah naungan keraton. Nah, Hmm. sedangkan kampung wisata itu yang baru di bawah naungannya Dinas Dinas Pariwisata. Pariwisata. Oh. Perbedaannya di situ, Mbak. Iya. Berarti kalau untuk masjid ini memang langsung dibawahi oleh dari Iya, keraton sendiri ya, iya. Pak? Oh, begitu. Jadi gini, kalau seandainya mau ada kegiatan di sini, ya kita mau nggak mau harus tetap memohon izin pada Koordinasi juga terhadap keraton, iya, pihak keraton benar seperti itu. sekali. Oke, baik Pak, terima kasih banyak ya Pak informasi Siap, mengenai 4A nggih, yang sangat luar biasa sekali bersama dengan Pak Maulana. Ini nggih. sangat-sangat informatif dari tadi Instagramnya yang mungkin teman-teman mau mengakses guide lokal untuk membantu teman-teman berkunjung ke kampung wisata maupun ke Masjid Gedenya, dari atraksi yang ternyata banyak sekali filosofisnya. Ini kalau dijelaskan satu hari ini tidak cukup, dan juga dari pengelolaan ternyata bahwasanya Masjid Gede dan Kampung Wisata Kauman ini berbeda. Untuk Masjid Gede sendiri langsung dari keraton, dan Nggih. juga kalau dari Masjid Kauman sendiri dibawahi oleh Dinas Pariwisata Iya. seperti itu Pak. Nah mungkin Pak bisa disampaikan juga karena banyak sekali kunjungan wisatawan yang datang di Masjid Gede tentunya. Nggih. Ini untuk perubahan ekonomi Pak, apakah ada Pak aspek ekonomi yang berubah untuk dari kunjungan wisatawan di Masjid Gede ke kampung wisata Kauman seperti itu? Oke, untuk kunjungan apa bersifat ekonomi ya. Iya. Untuk bersifat ekonomi itu sebenarnya ada perubahan yang akan menjadi lebih baik. Iya. Tapi kalau untuk saat ini rata-rata itu akan nampak pada event yang muncul. Kalau untuk secara hariannya kita masih belum bisa menyatakan terlihat di masyarakatnya, karena untuk masyarakat sendiri di sekitaran Kauman kan mereka mempunyai kesibukan masing-masing. Iya, iya. Tapi kalau waktu event, nah itu akan nampak, Mbak. Banyak warga juga ikut meramaikan, dia juga ikut jualan di situ, dan akhirnya itu menambah penghasilan dari Jadi masyarakat itu sendiri. oh iya, oke. Baik, berarti memang dari masyarakatnya sendiri untuk event ini pasti ikut andil ya Iya, Pak pasti dalam event? andil itu. Pasti ikut andil. Oke, baik. Mungkin Pak ada closing statement atau mungkin ajakan dari Pak Maulana untuk mengajak travel tourism untuk berkunjung ke kampung wisata Kauman untuk menutup dari sesi diskusi Apa kita ya? pada pagi hari ini. Kata-kata hari ini ya. Iya betul, kata-kata hari ini. Apa ya, Mbak ya? Jarang Ya. ngebrand kata-kata. Oke. Gini adalah apa ya? Aku mah bingung lagi nih, Mbak. Untuk kata-kata yang paling enak itu ya cintailah budayamu, karena budayamu adalah identitasmu.
Ya, baik. Terima kasih Pak Maulana untuk kata-kata hari ininya. Ya, baik Travel Tourism sudah sangat puas sekali ya untuk informasi dari Pak Maulana ini mengenai Masjid Gede Kauman dan juga informasi mengenai Kampung Wisata Kauman yang juga sangat lengkap. Kami dari kelompok 1 Religious Tourism A mengucapkan sampai jumpa lagi di sesi-sesi diskusi berikutnya dengan pengelola-pengelola dari wisata religi tourism di Yogyakarta, yang mana sesi hari ini kita tutup bersama dengan Pak Maulana di Masjid Gede Kauman Yogyakarta. Sampai jumpa teman-teman semuanya dan sampai bertemu di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.